Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Reviana Aprianti dengan NIM 120505030. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang saya program untuk menuntaskan nilai UAS mata kuliah dasar pemrograman saya, yaitu proyek game Imo Candy Crusher. Nah, game apa ini? Game Imo Candy Crusher itu mirip seperti game Space Invader. Nah, di sini saya membuat program game ini menggunakan bahasa pemrograman C++ serta library tambahan yaitu Relief untuk menciptakan visualisasi dua dimensi pada saat kita berinteraksi dengan game tersebut. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang tampilan dari game yang saya buat. Tampilan dari game yang saya buat ini menggunakan elemen-elemen yang saya gambar sendiri di website www.pixelart.com, di mana saya menggambarnya sendiri yang terinspirasi dengan subkultur alt fashion yaitu scene yang saya pakai sendiri di dalam video ini. Lalu saya menginput juga musik yang beresolusi 8 bit yaitu lagu Brooklyn Blood Pop yang versi 8 bitnya. Serta saya juga menginput audio seperti sound effects ketika laser ditembakkan atau ketika terjadinya collide atau tabrakan antara musuh dengan laser yang kita tembakkan. Nah, untuk gameplaynya sendiri dimulai saat skornya masih berjumlah 0, di mana karakter yang kita mainkan yaitu yang ini bisa kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, lalu juga bisa menembakkan laser saat kita menekan spasi pada tombol keyboard. Lalu di sini juga kita bertujuan untuk membasmi semua musuh atau yang saya sebut IMO di dalam game ini agar sampai musuhnya itu habis semua, sambil kita menghindari tembakan-tembakan laser yang musuh tembakan. Jangan sampai nyawa dari karakter kita ini habis. Nah, untuk program yang saya buat ini, saya menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kenapa saya menggunakan konsep OOP? Karena setiap objek yang ada dalam game ini memiliki karakteristiknya sendiri. Misalkan karakter utama kita yang ini bisa bergerak dengan ke kanan, ke kiri, lalu juga bisa menembakkan laser ketika kita pencet tombol spasi pada keyboard. Lalu juga ada objek penghalang atau obstacle, yaitu bisa hancur pixel by pixel ketika laser musuh mengenai penghalang tersebut. Lalu ada juga IMO atau musuhnya yang bisa menghilang ketika laser kita mengenai musuh, dan musuh tersebut juga bisa menembakkan laser kepada kita dan lain-lain. Nah, setiap objek yang saya buat juga memiliki file yang masing-masing berjumlah 2, yaitu HPP dan juga CPP. Kenapa saya buat begitu? Karena HPP ini berfungsi sebagai implementasi, maksudnya HPP itu berfungsi sebagai deklarasi, dan CPP ini berfungsi sebagai implementasi. Nah, HPP ini misalkan seperti blueprint atau template. Nah, ibaratnya seperti itu, atau nomor telepon. Nah, CPP ini berisi logika-logika atau fitur-fitur atau karakteristik dari objek yang kita buat. Nah, jadi setiap misalkan kita mau menggabungkan class atau objek yang kita buat sebelumnya, file-file objek-objek ini, maka kita akan memanggilnya melalui file HPP yang setiap objek kita buat. Lalu selanjutnya di Relief ini juga kenapa saya menggunakan library tambahan yaitu Relief? Karena di Relief juga bisa mengatur adanya game loop, terus menginput keyboard
player seperti is key down atau is key pressed. Jadi ketika kita menekan tombol kanan atau kiri lalu spasi juga itu akan terdeteksi sebagai is key down atau is key pressed. Lalu juga ada fitur game update. Jadi misalkan ketika kita menembakkan IMO, maka skor yang kita dapatkan akan bertambah. Itu terjadi saat namanya game update. Lalu hal unik yang ada di game ini saya juga terdapat pada obstacle atau penghalang. Nah, obstacle atau penghalang ini menggunakan konsep array dengan menggunakan grid. Nah, seperti yang misalkan saya sudah menggambar suatu objek menggunakan grid. Ini kita gambar seperti kita menggambar pixel by pixel, tapi bedanya kita menggunakan 0 dan 1. Nah, ketika kita menyebut suatu elemen ini atau suatu variabel ini sebagai rectangle. Nah, ketika rectangle dari laser ini rectangle dari laser ya. Rectangle laser ini ketika rectangle laser ini mengenai variabel yang berjumlah 1, maka rectangle ini akan menciptakan collide atau tabrakan antara rectangle 1 dengan rectangle laser. Maka dari itu, 1 yang di sini akan berubah menjadi 0. Begitu. Dengan begitu, maka pixel by pixel dari penghalang atau obstacle yang kita buat di sini akan hancur pixel by pixel juga. Gitu. Nah, konsep rectangle ini saya terapkan kepada semua objek yang saya buat di sini, seperti rectangle karakter ini, terus rectangle obstacle yang kita bahas sebelumnya, lalu juga rectangle laser, rectangle IMO atau musuhnya, dan lain-lain ya. Maka dari itu, setiap rectangle ketika mengenai rectangle lainnya, maka akan collide atau menciptakan tabrakan dan terjadilah game update dan akan menambah skor. Gitu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.